Bertemu kembali bersama saya. Kali ini saya mau berkongsi mengenai legenda Rumah Panjang Indai dan Perang Sindaat, kisah daripada Dusun Lutut. Pada suatu masa dahulu, terdapat sekelompok besar manusia yang mendiami sebuah rumah panjang di sebuah tempat yang disebut Indai di Tuaran. Rumah panjang itu sangatlah panjang sehingga jika terjadi kematian di ujung rumah panjang itu pada siang hari, maka berita itu hanya akan diketahui oleh orang yang berada di ujung rumah panjang yang satu lagi pada besok harinya. Jikalau seseorang memetik ranting selasi dan berjalan dari ujung ke ujung rumah panjang itu, ranting selasi itu akan menjadi layu pada saat esok orang itu sampai di ujung rumah panjang itu. Jumlah penduduk di rumah panjang itu sangatlah banyak sehingga apabila pelapa kelapa jatuh di jalan utama perkampungan itu pada siang hari, pada petang hari semua daun dari pelapa itu akan tertanggal habis daripada batangnya karena dipijak-pijak. Dan pada petang hari ketika perempuan-perempuan dari perkampungan itu menuju ke sungai berdekatan untuk mencuci periuk nasi mereka sebelum memasak nasi untuk makan petang, jumlah kerak nasi yang terbuang di sungai tempat pembersihan tersebut dapat menghalang aliran air. Satu hari, seorang wanita tua bernama Odun Lumbanyang tinggal di salah satu bilik di bagian tengah rumah panjang itu telah pergi ke sebuah rawa untuk menangkap ikan menggunakan sebuah jaring penangkap ikan. Namun anehnya, tidak seperti sebelumnya dia menangkap banyak ikan. Kali ini dia tidak berhasil menangkap walau seekor ikan pun. Dia mencoba menjela terus, tetapi tetap tidak berhasil menangkap seekor ikan kecuali seekor ketam kecil. Dia membuang ketam itu namun tetap terjala lagi. Dan beberapa kali dia membuang ketam itu jauh-jauh, tetap saja ketam itu terjala di jaring ikannya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil ketam itu dan meletakkannya di dalam beraitnya. Dan walaupun dia masih mencoba menangkap ikan di bagian-bagian lain rawa tersebut sehingga tengah hari, dia tetap tidak menangkap apa-apa. Karena kelelahan, dia memutuskan untuk pulang ke rumah, dan ketika hampir sampai ke rumah, dia tiba-tiba merasa kasihan dengan ketam di beraitnya itu karena menurutnya masih kecil untuk dimakan. Dia kemudian meletakkan ketam itu di sebuah mangkuk dari tempurung kelapa dengan air yang cukup untuk ketam itu tenggelam. Ketika dia bangun pada siang besoknya, dia terkejut karena mendapati bahwa ketam kecil itu sudah membesar dalam satu malam, memenuhi mangkuk tempurung kelapanya. Dia kemudian memutuskan untuk meletakkan ketam itu ke dalam tagu, sebuah bekas atau kontainer yang diperbuat dari kulit pohon. Pada pagi besoknya, ketam itu membesar lagi, memenuhi seluruh tagu itu. Karena tidak memiliki wadah yang cukup besar untuk ketam itu, dia memutuskan untuk meletakkan ketam itu di sebuah kolam tempat kerbau berkubang di depan rumahnya. Pada besok paginya, ketam itu membesar menjadi sangat besar sampai memenuhi kolam kubangan kerbau itu. Pada malam itu, ketam itu memberitahu orang tua itu dalam mimpinya. Dia berkata, "Terima kasih karena telah menjaga saya. Saya sebenarnya datang kepadamu karena suatu tujuan yang penting. Saya di sini datang untuk melindungi perkampungan ini dari seekor naga yang cukup kuat, yang akan menyerang perkampungan ini dari arah laut.
Saya akan berangkat malam ini kerana saya akan membesar lagi menjadi lebih besar untuk melawan naga itu di kuala sungai. Dan jika ada sesiapa pun yang kelak melihat air sungai menjadi berwarna putih ketika masa air pasang, maka kamu akan mengetahui bahawa itulah darah saya yang akan mengalir keluar pada hari saya melawan naga itu. Pada besok harinya, ketam itu sudah tiada lagi di dalam kolam kubangan itu. Setelah beberapa hari berlalu, Odun Lumban diberitahu bahawa air sungai telah menjadi putih tepat pada air pasang. Dia spontan teringat kembali kata-kata ketam yang muncul dalam mimpinya. Kerana merasa risau dengan ketam itu, dia menaiki perahunya lalu menuju ke kawasan tepi laut. Dan sungguh benar, ketamnya itu sedang berlawan dengan seekor naga dengan ukuran yang sangat besar. Pada suatu ketika, salah satu dari penyepit ketam itu hampir patah kerana sengitnya perlawanan itu. Wanita tua itu kemudian masuk ke dalam hutan untuk mengambil rotan dan membantu mengikat penyepit ketam yang cedera itu. Ia berhasil memberikan kekuatan baru kepada ketam itu sehingga pada pertarungan seterusnya, akhirnya ketam itu berjaya memenangi perlawanan membunuh naga itu. Dengan ucapan selamat tinggal, ketam itu kemudiannya menyelam memasuki laut. Sementara Odun Lumban memutuskan untuk mengambil beberapa tulang naga itu sebagai cenderamata dari peristiwa hebat itu. Ketika di hadapan rumah panjang, dia menanam tulang itu di hadapan beranda rumahnya. Tidak lama setelah itu, tumbuhlah pokok kolean dari tulang itu. Namun ajaibnya, pokok kolean ini mengeluarkan buah yang terbuat daripada emas. Apabila pokok itu menjadi semakin besar, lebih banyak buah emas yang dikeluarkannya. Seluruh penduduk rumah panjang itu mulai memetik dan memiliki ketulan-ketulan buah emas yang semakin hari semakin membanyak. Yang kemudiannya dari emas itu mereka membuat peralatan rumah dari emas tersebut. Senduk, pinggan, pemarut kelapa, alat panapi, relibu, dan sebagainya. Sebuah perkampungan yang hari ini bernama Selupo, beberapa kilometer dari Indai, terutamanya di sekitar sebuah tasik kecil yang merupakan bagian dari Sungai Tuaran, saat ini berhadapan dengan kediaman Okeke Imbun Oro yang biasa disebut sebagai libu-libu kerana pernah ditemukan dua alat penampi lilibu di kawasan tersebut. Akan tetapi artefak bersejarah itu sudah dibawa keluar ke daerah lain. Dan saat ini hilang tidak diketahui sebuah pemarut kelapa emas dan pencodok nasi emas Kikiriu juga ditemukan di beberapa tempat di Tuaran. Tidak lama kemudian, penduduk Indai menjadi begitu kaya, dan dari kekayaan mereka itu timbul sifat tinggi diri dan angku. Pada suatu hari, dua orang lelaki Indai yang nakal dan jahat telah merancang suatu penipuan besar. Mereka telah mengambil sebiji batu besar lalu mengukirnya menjadi sebuah bulatan dan melapisnya dengan emas dari pohon kolean itu. Mereka membawa bobola emas yang berisi batu itu ke Bengawan dengan sebuah bot dan pergi menemui pemilik sebuah tajau besar atau guci yang sangat berharga dan disanjungi di daerah Bengawan yang dipanggil Gurunon. Kedua penipu itu menawarkan bola emas mereka untuk ditukarkan dengan Gurunon. Akan tetapi tajau suci itu merupakan ikon spiritual dan simbol kemegahan penduduk Bengawan
dan tidak ternilai harganya, sehingga pemilik tajau itu menolak tawaran tersebut. Akan tetapi setelah beberapa kali dipujuk oleh kedua penipu itu dengan meyakinkan betapa besarnya nilai bola emas itu, pemilik gurunan itu akhirnya bersetuju untuk menukarkan gurunan itu dengan bola emas dari pohon kolian indai yang memang sudah terkenal dan termasyhur di mana-mana. Dengan kegembiraan yang meluap, kedua penipu itu menaiki sampan mereka dan menuju ke laut untuk pulang ke Indai. Akan tetapi salah seorang dari mereka tidak dapat menahan kegembiraannya, mula bernyanyi sekuat hatinya, "Salu-salu bulawan nokotuhun gurunon." Setelah keliru untuk emas gurunon telah menjadi rendah, dia malah menyanyikan lebih kuat lagi, sekalipun temannya yang satu sudah menyuruhnya supaya diam. Seorang yang kebetulan berada di tebing sungai mendengar nyanyian itu. Dia tertanya-tanya mengapa lelaki itu menyanyikan demikian. Akan tetapi orang itu tahu nama Gurunon, sebuah tajau yang sangat terkenal dan dipuja-puja di kalangan kaum dusun di Bengawan. Lelaki itu bergegas ke rumah pemilik gurunon itu dan berdasarkan kejadian itu dia menanyakan apa yang dimaksudkan oleh penyanyi yang menyanyikan "Salu-salu bulawan nokotuun gurunon". Karena takut dengan apa yang terjadi, kemudian mereka membelah bola emas itu dan dengan sangat terkejut mendapati ternyata di dalamnya hanyalah batuan belaka. Berita itu menjadi sebuah tamparan hebat untuk masyarakat tersebut dengan perasaan ngeri dan marah yang teramat sangat. Perasaan marah yang meluap-luap untuk membalas dendam karena perasaan aib menguasai masyarakat dusun Bengawan tersebut. Mereka memutuskan untuk melakukan pembalasan dendam ke atas orang-orang Indai yang sudah pasti sebuah balas dendam yang dahsyat dan mematikan. Dengan menggunakan keahlian para ahli sihir yang paling berkuasa, Bobolian, mereka pertama-tama menghantar 3 ekor naga yang dipanggil Topirik, artinya makhluk yang menyeret ke atas. Karena naga itu menghinggapi ujung sebuah pohon hutan berdekatan dengan rumah panjang Indai. Hari demi hari banyak kanak-kanak didapati hilang tanpa jejak. Semua usaha mencari kanak-kanak itu tidak berhasil menemukan walau satu pun dari mereka. Akan tetapi penduduk Indai menyadari bahwa semua kanak-kanak yang hilang itu ialah kanak-kanak yang pergi bermain di hutan. Oleh karena itu beberapa orang dewasa yaitu pahlawan diantar untuk mengintip kanak-kanak tersebut agar diketahui apa sebenarnya yang menyebabkan mereka hilang. Kelompok pengintip itu akhirnya melihat ada naga di atas sepohon pokok tinggi di mana dari naga itu diturunkan sebanyak sungut semacam tentakel yang sangat cantik, bercahaya dan mengedipkan kilauan cahaya yang berwarna-warni. Karena sangat tertarik dengan tali aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, kanak-kanak itu bermain dengan tali tersebut. Ujung tentakel semacam tali itu akan berputar atau bergulung dan mengangkat naik pirik kanak-kanak itu, dan dengan serta-merta dilahap oleh makhluk itu. Dalam aksi pembalasan dendam itu, penduduk kampung telah datang lalu memotong tentakel Topirik meskipun kelihatannya seperti naga, namun memiliki badan pendek seperti tunggul kayu. Akan tetapi kulitnya bersisik sama seperti tentakelnya, bercahaya dan memancarkan cahaya dengan wajah cahaya yang berwarna-warni. Walaupun demikian, penduduk menyadari bahwa serangan mematikan dari makhluk Topirik hanyalah satu permulaan untuk kejadian yang lebih dahsyat
yang akan menyusul. Untuk merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan misteri gaibnya anak-anak dan keberhasilan membunuh naga itu, mereka mengambil kulit tepirik, mengeringkannya untuk dibuat gendang. Akan tetapi mereka terkejut apabila pukulan pertama ke atas gendang itu mengeluarkan bunyi yang aneh. Gendang itu berkata, "Tob tob mitobok." Tob tob saling menikam satu sama lain. Dan penduduk kampung itu seakan-akan dipukau dengan serta-merta mengambil pisau dan perang dan mulai saling menikam satu sama lain, melupakan siapa mereka menyebabkan ratusan terbunuh. Tanpa mengetahui apa penyebabnya, mereka saling berbunuhan. Mereka sekali lagi memukul gendang itu dan sekali lagi gendang itu berbunyi, "Tob tob mitotok." Tob tob saling menetak atau memerangi satu sama lain. Dan penduduk kampung sekali lagi seperti dipukau, tidak sadarkan diri mengambil parang dan pedang, kemudian mulai saling menetak sesama mereka. Sekali lagi ratusan penduduk kampung mati. Menyadari kengerian dari kuasa sihir yang mematikan dari gendang itu, mereka memutuskan untuk mengakhiri bahaya itu dengan membakar gendang itu. Mereka menyangka bahwa mereka sudah mengatasi dan melalui malapetaka buruk itu. Namun masih ada yang lebih buruk dan paling ngeri yang akan menyusul tiba. Orang dusun Bengawan kemudian menghantar kepala babi terbang ke rumah panjang Indai dengan dahsyatnya hingga dan bertenggek di atas sinukiap, bahagian dari bumbung atap rumah yang dapat dibuka untuk cahaya masuk, dan mulai berkokok seperti ayam jantan. Setiap kali kepala babi terbang itu berkokok, ratusan orang yang mendengar kokokannya akan serta-merta jatuh mati. Kepala babi itu kemudian akan terbang ke atas sinukiap lain di bahagian lain rumah panjang itu dan sekali lagi mula berkokok sehingga menyebabkan ratusan lagi mati. Penduduk Indai dicengkam ketakutan dan menyadari tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk melawan bahaya yang mengerikan itu, telah mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah panjang itu. 4 kelompok besar dibentuk. Kelompok pertama memilih untuk berhijrah ke kedamaian di kota Belud. Kelompok kedua memilih untuk berhijrah ke lembah Tambunan. Kelompok ketiga memilih berhijrah ke dataran Keningau. Dan kelompok yang keempat pula berhijrah ke Nunuk Ragang. Ini merupakan pengakhiran untuk Indai. Selepas penghijrahan itu, tempat itu dibiarkan untuk beberapa abad lamanya dan kaum Lotud yang baru kemudian datang menetap di Tuaran. Tidak berani untuk mendirikan penempatan di kawasan tersebut karena percaya tempat itu telah disumpahi atau dikutuk. Indai tidak pernah diduduki lagi sehingga pada awal tahun 1950-an ketika beberapa dari kaum Lotud membuka kawasan tersebut. Di antara yang paling awal membuka kawasan tanah tersebut untuk pertanian dan penempatan ialah Ipos Undugan dan sepupu Ipos Undugan, OKK Imbun Oro. Ketika mereka membuka kawasan tersebut dengan membersihkan pohon-pohon besar yang sudah tumbuh meninggi setelah ratusan tahun ditinggalkan, mereka menemukan sangat banyak tajau atau guci yang digunakan sebagai keranda. Buktinya terdapat tulang di dalamnya. Tajau-tajau tersebut masih terdapat di situ. Sudah banyak desakan ditujukan kepada pihak museum untuk menanggung penelitian geologi di kawasan tersebut, akan tetapi tidak ada tindakan yang diambil. Ini dapat menjadi kehilangan besar untuk sejarah di salah satu bahagian dari
Paya itu merupakan sungai sejumlah besar kulit kepala lama ditemukan terkubur di satu tompok tanah. Ketika menyediakan sebidang tanah untuk memindah rumah berdekatan dengan rumah besar lama kepunyaan OKK Indan, kemudiannya Tun Hamdan Abdullah di Kampung Lumpiring Tuaran, orang menemukan timbunan harta karun yang berupa senjata, parang, pedang, lembing, perisai, dan lain-lain. Di sana dipercayai harta karun yang ditinggalkan oleh penduduk Indai sebelum mereka berhijrah menuju penempatan baru. Mereka sudah tentu merasa putus asa dengan ketidakmampuan senjata-senjata itu ketika menghadapi kekuatan dahsyat dari Sindaat, sihir orang dusun Bengawan. Sekitar awal tahun 1990-an, di Kampung Indai baru terdapat barisan longgokan tanah dari sarang semut Punsu, yang menurut orang-orang tua merupakan tompokan dari arang dapur Ropuhan, rumah panjang lama yang jatuh ke tanah. Debu, arang, dan tanah selalunya akan mengumpan anai-anai untuk membuat busut sarang mereka di sana. OKK Panglima Liput Ara bahkan pernah menunjukkan kedudukan di mana pohon kolian itu dulunya berdiri. Kisah kehancuran Indai tanpa disangsikan diperkira merupakan sebuah kisah benar, sebuah kejadian sejarah dari kaum Lotud Tuaran. Cerita Indai memang memiliki unsur-unsur gaib, akan tetapi ia dapat dipercayai dan dikenali sebagai kekuatan sihir, terutama pada zaman-zaman dahulu kala. Demikianlah perkongsian saya kali ini mengenai sejarah dari kaum dusun Lotud Tuaran. So, terima kasih.